Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah sore hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, solih-solihah yang ada di rumah, sore ini kita kembali akan berkisah dalam agenda LHI Berkisah. Semoga Ramadan semakin berkah insya Allah. Baiklah solih-solihah, sore hari ini Ustadz akan berkisah mengenai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Dan ternyata beliau ini masih satu terah atau masih ada sanad keluarga dengan sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini lahir di tahun kedua sebelum kenabian. Nah, solih-solihah yang ada di rumah, kita mengenal Thalhah ini adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Nah, Thalhah ini dia sangat piawai dalam berdagang, berbisnis. Nah, suatu ketika itu Thalhah sedang menjalankan perjalanan bisnisnya di daerah Syam. Pada waktu itu Thalhah bertemu dengan seorang rahib atau waktu itu dikenal sebagai pendeta Nasrani. Nah, mendapatkan kabar dari pendeta Nasrani bahwa akan ada utusan Nabi dari Mekah, namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Nah, karena penasaran dengan hal ini, maka Thalhah bin Ubaidillah kemudian meniatkan untuk pergi ke Mekah. Dan waktu itu bertanya kepada salah satu penduduk di Mekah, benarkah cerita tentang bahwa akan ada satu utusan Nabi bernama Ahmad bin Abdullah? Dan waktu itu dijawab oleh penduduk, benar adanya. Dan kemudian Thalhah bertanya, siapa kiranya yang mengikuti jejak beliau? Kemudian dikatakan oleh salah satu penduduk, salah satunya adalah Abu Bakar. Nah, mendengar berita tersebut, Thalhah kemudian menemui Abu Bakar dan bersama Abu Bakar, Thalhah meminta untuk bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Nah, saat itu juga setelah Thalhah bin Ubaidillah menemui Rasulullah, kemudian Thalhah bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk sebagai seorang muslim. Nah, solih-solihah yang ada di rumah, setelah Thalhah masuk sebagai seorang muslim, ternyata tidak semulus yang kita kira. Banyak cobaan, banyak yang dilalui oleh Thalhah ketika itu. Salah satunya adalah kaum kafir Quraisy itu mengutus Naufal bin Khuwailid untuk menyakiti dan menyiksa Thalhah bin Ubaidillah. Nah, bahkan salah satu saudaranya yang bernama Utsman bin Ubaidillah tak ayal pula juga ikut dalam menyiksa Thalhah bin Ubaidillah. Pada waktu itu Thalhah diikat bersama sahabat Nabi Abu Bakar, sehingga Thalhah dan Abu Bakar tidak bisa menjalankan sholat pada waktu itu. Sehingga waktu itu sampai dijuluki Al-Quranain atau dua sahabat sejati, yakni antara Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Thalhah bin Ubaidillah tetap berjuang, tetap teguh dalam memperjuangkan Islam.
Solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah peristiwa sangat menarik. Waktu itu dalam peristiwa perang Uhud. Nah, Tolhah bin Ubaidillah bisa dikatakan absen dari perang Badar. Karena ketika perang Badar, Tolhah bin Ubaidillah diberikan tugas bersama Zaid untuk menjadi mata-mata di sebuah negeri yang lain. Nah, untuk itu ketika perang Uhud, Tolhah kemudian meniatkan diri untuk ikut gabung dengan kaum muslimin berperang di perang Uhud pada waktu itu. Nah, di perang Uhud ini ada peristiwa yang sangat berkesan yang untuk kita kenang, yakni apa? Nah, pada waktu itu kaum muslimin terdesak dan mau nggak mau harus naik ke atas Uhud karena digempur oleh kaum kafir Quraisy. Waktu itu yang bersama Rasulullah itu tinggal 11 prajurit dari kaum Ansor dan 1 dari kaum Muhajirin, yakni Tolhah itu sendiri. Nah, ketika terdesak naik ke atas Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang akan menjadi temanku di surga kelak, maka perangilah mereka. Dan seketika itu Tolhah kemudian menawarkan dirinya untuk, ya aku ya Rasulullah, biar aku yang melawan mereka. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, jangan Tolhah, kamu di sini bersamaku. Kemudian salah satu mujahid dari Ansor menawarkan diri dan dia pun memerangi mereka dan sahabat Ansor tersebut syahid. Sampai yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai yang ke-11 prajurit dari Ansor yang kemudian berperang bersama Rasulullah untuk memerangi kaum Quraisy pun juga ikut syahid. Dan terakhir ketika tinggal Tolhah, maka Rasulullah pun mengizinkan, baiklah Tolhah, kamu lawanlah mereka. Dengan sekuat tenaga dan dengan semangat Tolhah memerangi kaum Quraisy. Dan apa yang terjadi? Tolhah mendapatkan 69 luka di sekujur tubuhnya, baik itu luka anak panah, sabatan pedang maupun luka dari tombak dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Tolhah tetap gigih dan berhasil menggempur mundur pasukan kafir Quraisy dan sehingga Rasulullah SAW berhasil selamat. Hari demi hari dan beberapa kurun waktu Tolhah bin Ubaidillah membersamai Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat. Dan di akhir penghujung hayat Tolhah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Tolhah gugur dalam usia 64 tahun. Waktu itu ketika peristiwa, mungkin kalian juga ingat, pada peristiwa perang Jamal, yakni antara perseteruan antara pasukan yang membela Ali dan pasukan yang membela Utsman pada waktu itu. Dan Tolhah pada waktu itu memang di kubu yang berseberangan dengan Ali. Namun kemudian Tolhah mengingat pesan Ali bahwa barang siapa yang berseberangan dengan aku maka dia termasuk orang-orang yang hina. Dan akhirnya Tolhah memutuskan untuk keluar dari pasukan, dan ternyata dari kaum Khawarij itu kemudian kaum Khawarij ya, itu mengetahui dan mereka melakukan pembunuhan terhadap Tolhah bin Ubaidillah. Baiklah, solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari cerita, dari kisah tentang sahabat Nabi yakni Tolhah bin Ubaidillah. Kalau kita telusuri, banyak julukan yang diberikan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Yang pertama adalah Tolhah
Al-Jaud, dia adalah Tolhah sang pemurah. Kemudian ada juga Tolhah Al-Fayyad, katakan bahwa Tolhah sang dermawan. Bagaimana tidak, suatu ketika Tolhah telah berhasil berbisnis, menjalankan bisnisnya, dan pada waktu itu di malam hari dia perasaannya tidak tenang dan bahkan tidak bisa tidur. Kemudian dia berkeluh kesah kepada istrinya, Saudah pada waktu itu. Kemudian istrinya mengatakan, bagaimana kalau hartamu itu dikasihkan saja kepada masyarakat? Dan terang saja berdasarkan masukan dari istrinya, keesokan harinya kemudian Tolhah mengumpulkan masyarakat dan harta yang didapatkan dari perjalanan bisnis, dari bisnisnya itu kemudian diberikan kepada masyarakat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Tolhah memberikan 700.000 dirham kepada masyarakat, yang kalau diuangkan dalam rupiah itu sekitar 56 miliar. Nah, itulah kedermawanan Tolhah bin Ubaidillah dalam hal memberikan hartanya. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah juga dijuluki sebagai Syahidul Hayy, yakni orang syahid yang berjalan di muka bumi. Kita lihat ketika perang Uhud, walaupun luka di sekujur tubuhnya bahkan sampai 69, ada yang mengatakan 70, itu ternyata dia masih tetap hidup. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau dijuluki sebagai perisai Rasulullah, karena pada waktu itu memang beliaulah yang menjadi perisai ketika kaum muslimin dalam keadaan terdesak dalam perang Uhud. Kemudian juga ada gelar Al-Khair, teman yang terbaik, karena bisa dikatakan Tolhah ini adalah menjadi penyejuk bagi sahabat-sahabat yang lain. Ketika sahabat dekat dengan Tolhah, maka mereka akan merasa tentram, merasa nyaman. Baiklah, sholih-sholihah yang ada di rumah. Terakhir, Tolhah ini juga dikenal sebagai perawi hadis. Salah satu hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Tolhah adalah hadis tentang sholawat. Tatkala itu para sahabat yang diwakili oleh Tolhah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat dan bagaimana solawat itu akan kami bawa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bersolawatlah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Demikianlah sholih-sholihah yang di rumah, kisah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi oleh perjuangan dari Tolhah, dan mudah-mudahan perjuangan Tolhah bin Ubaidillah ini kita lanjutkan, kita serukan sebagai generasi muslim masa depan. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.